Itu buktine. Nah, iki ora di rumah ta ngene. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang To Kancil Porang. Di siang hari ini saya akan memberi contoh salah satunya panenan porang di Desa Klangon. Dan pada saat ini saya Kang To Kancil kedatangan tamu dari mana Pak? Nih Pak. Tuban. Oh, Tuban ya. Ini tujuannya ke sini ini untuk mengenai budidaya porang, cara-caranya budidaya porang atau gimana Pak ini? Ya, seluruhnya. Oh. Ya, kenalkan dulu. Oh, Nama iya. saya Kanang. Dari Ini kelompok tani dari Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Tuban. Tuban. Yeah. Terus Bapak Bapak. monggo. Kula Mbah Karim. Oh, Rosoan supir Varia. Oh, Rosoan Supir Varia. sopir Varia. Iki Mantan Mantan ya, Bang. Rosoan. Mantan Rosoan. sakit mawon iki Pak ini. Wah, sampai ning teng. Dulunya Pak ini sebenarnya Bapak ini petani atau budidaya apa Pak ini? Kalau saya asalnya itu petani tembakau. Oh. Tembakau harga turun, saya pindah bagaimana supaya hasilnya itu meningkat. Tanaman apa? Saya coba ke hortikultura, terutama cabai, tomat, bawang. Ternyata sekarang karena sudah berkali-kali tanam, itu kan sulit. Nah, hama apa-apa itu semakin banyak. Saya melihat prospek porang itu kok kelihatannya banyak, bagus. Oh. Nah, dari pandangan saja itu loh ya. Itu kan hama, penyakit kan hampir tidak ada. Nah, betul Gitu. sekali Pak. Nah, harganya juga menjanjikan gitu. Betul. Makanya saya datang ke sini untuk melihat bagaimana cara-caranya budidaya, terus pasarnya itu gimana gitu. Betul. Ini dari pengalaman yang pernah saya alami Pak, khususnya saya itu sebenarnya bukan pedagang, ya bukan apa, tapi saya itu hanyalah petani khususnya. Nah, dan saya ingin memberikan informasi tentang budidaya porang yang pernah saya alami itu, biar benar-benar betul-betul yang bagi yang pemula itu biar tahu, biar paham, nggak keliru gitu. Teng mriku. Kalau di sana. Oh, pribun. Ini kata nih. Engkang kok engkang tomong pemanu nih bareng ngerti kabeh. Ora basa Jawa kan gak ngerti ya, gak paham. Dicampur. Oh, dicampur Pak nggih. Oh, nggih. Khususnya tanaman porang Pak. Itu sejak zaman yang pernah saya alami, itu harganya itu gini Pak. Gini. Kalau dari dulu itu mengikuti harga jagung Pak, kalau tanaman porang. Tapi di tahun yang meningkat tajam Pak, itu tahun 2017 Pak. Itu harga itu yang 2016 itu kisaran harga 4.500 per kilo gini loh Pak. Per kilo. Nah, tapi di tahun 2017 itu langsung meningkat tajam, itu sampai 8.000 kalau nggak salah itu dulu gitu. Jadi dan masalah khususnya penyakit di kados celeng niku lho mboten doyan Pak. Lho niki no kenging niku lho saged mlentuh Pak, nanti kalau dimakan itu sakit apa toh? Gatel. Kok gatel mawon ngoten. Lengeran. Biduren. Oh, mekrok ngene iki. Mau besar itu. Nggih. Itu tikus. kok tikus toh, Pak? Kok niku lho napa-napa mboten doyan Pak niki. Nah, orang itu binatang apa saja itu enggak mau. Khususnya orang. Ini
khususnya ya daerah Indonesia itu belum bisa memisahkan antara racun sama aslinya, Pak. Kalau coba saja kalau bisa, kan semakin maju gitu loh, Pak. Buat dulur-dulurku khususnya di seluruh Indonesia Raya, bahwa Desa Klangon itu sebenarnya kalau panen porang itu tembang pilih, Lur. Jadi tiap tahun itu dipanen terus tiap tahun. Itu enggak seumpama tahun ini dipanen, terus tahun berikutnya enggak manen, itu enggak, Pak. Berarti tiap tahun itu dipanen. Karena di bawah naungan itu keuntungannya yang katak yang kecil. Nah niki lho. Ngeten iki jarang dipendet, jarang ditemu. Nah, mboten diambil, enggak diambil. Jadi yang diambil kebanyakan yang besar. Jadi untuk yang katak kecil ini yang jadi jatuh di tanah, di tanah sendiri itu walaupun numpang gini loh, Pak. Nah, tumbuh. ini tumbuh, Pak. Porang itu sebenarnya, gitu loh. Dan kalau di sini itu tanamnya ya kayak gini loh. Itu enggak digulut ya enggak apa. Lah mungkin untuk daerah Bapak itu bisa tenaganya apa memeliharanya secara maksimal mungkin lebih bagus lagi gitu loh. Nah, ini kayak gini nih loh. Ini yang seumpama 2 musim itu kalau bibit yang besar, Pak, itu dapatnya segini. Nah, ini kalau 2 musim. Nah, untuk yang bibit yang kecil itu bisa saja segini. Itu kalau 2 musim. Nah, itu. Kalau dari katak sekian ini jadi seberapa? Nah, ini kalau satu musim. Satu musim rata-rata. Nah, ini. Ini lebih besar lagi ini. Ini kalau di sini kan bukan maksudnya perawatan itu, ini, Pak. Karena kebanyakan kelebaran lahan gitu loh. Perawatannya lur weh. Nah, Cul apa, Pak? Cul kenul. Cul kenul. Iki basa anyar. Bahasa baru. Cul kenul. Cur kenul. Bapakmu asal dicer wes. Nggih. Leres nih. Sebenarnya porang niku paling mudah, Pak, cara penanamannya. Paling gampang, paling mudah. Nah, mungkin untuk yang ditanyakan apalagi ya, Pak. Mungkin saya mumpung di lahan loh ini. Kalau di sana itu ada penyakit namanya bengkelo. Bengkelo. Itu Ular putih gede. Oh, Di bawah tanah. Bengkelo ning ngarani. Nah, itu penyakitnya mungkin ngerikiti ngerowo ini. Kalau porang itu biasanya cuma gini. Itu yang diserang apa ya? Biasanya umbi yang di dalam itu ada kayak kutu yang berwarna putih itu, tapi itu kalau cuma kisaran 2,5% lah, enggak semua. Masih bisa disiasati. Masih bisa disiasati. Nah, untuk menyiasati itu pasti biasanya gini, untuk mencegah itu kalau Bapak kan biasanya budidaya apa, Pak? Lombok. Lombok pasti tahu lah. Iya. Cara mencegah, misalkan hama ini pencegahannya apa kan Bapak lebih mengerti tentunya. Terus ini pasarnya itu kemana? Untuk pasar porang itu sekarang itu sudah di mana-mana. Iya. Banyak yang ada pengepul. Betul. Banyak yang pengepulnya. Bahkan sekarang itu di Madiun sini ini baru dibuka lahan pabrik. Ini sudah buka, Pak. Nah, kalau masalah pemasaran, pada intinya kalau masalah pemasaran selama ini mboten usah khawatir. Nanti Bapak kalau misalkan panen bisa menghubungi tiang Klangon. Kalau walaupun banyak seberapa pasti diambil gitu. Nah di sini gini loh, Pak. Ini pengepul, Pak. Itu diambil sendiri, Pak. Pengepul itu walaupun di lahan. Terus
Sekarang kalau segini nih per kilonya itu berapa untuk saat ini? Di Kisaran sini ya. Kisaran saja Iya, ya Pak. iya, Ini kalau di media kan nggak berani langsung Iya. plus gitu. iya. Cuma kisaran. Ya kurang lebih di Untuk untuk masalah harga saya itu hanyalah kisaran loh ini. Cuma kisaran, itu kisaran 8 ribuan gitu. Itu cuma kisaran loh. Saya nggak berani loh ngomong harga-harga itu karena saya kan petani. Jadi kalau nanti harganya gini saya nggak berani nanti gitu. Mungkin Tapi insya Allah nanti kalau masalah misalkan Bapak panen ini, iya. Bapak panen langsung hubungi Kang To Kancil, berapapun insya Allah kami siap. siap. Iya. Betul Ya gitu. Saya dulunya tanam lombok juga begitu. Cari pasar dulu, cara budidaya terus tanam baru. Gitu. Berapapun oke. Sampai saat ini masih. Malah mantep nih Pak. Itu kan ada komunitas cabai itu kan. Nah, sekarang berubah karena untuk selingan itu kan melon. Terus mau rubah lagi ini gimana ini? Terus porang ini. Kelihatannya kan hamanya kan nggak ada. Nggak ada Pak. Untuk porang itu sama sekali. Kayak hama itu ya itulah 2,5% lah. Iya. Kalau masalah hama cuma itu saja. Jadi gini Kang To, apa kita langsung berhubung ini dulur-dulur daerah Kelangon banyak sekali yang mulai panen porangnya. Apa kita coba ikut lihat-lihat Kang To yang baru digali biar dulur-dulur tahu semuanya di daerah Kelangon itu aktivitas untuk panen porang itu seperti apa sih? Kersane ngertos sedaya. Pripun? Monggo nggih. Monggo. Anu mawon iki dibalekna mungkin nak anu ten iya Nggih. Nah, Iku mau contoh iki. ya tambah contoh Nggih, nilih. ngetokno gambare iku. Nilih sak ngene kantor iki gung tak panen lho. Nah, iki sementara ada yang manen. Saya ajak biar tahu panenannya. Balekno lho. Lah ngene iki apa iki? Heeh. Ini kan sek nom. Karo iki. Betul Pak. Harta Ini karun. ini walaupun muda Pak, ini kata dan porangnya Pak. Wah banyak. Lah ini contohnya saja nih Pak. Nek tiang setunggal niki saged ditingali teng griyane, Pak. Ngeten iki contohnya ngeten Pak. Lahane luar biasa niki. Diduduk ya sambil panen kataknya. Ini langsung di Oh, nak ngoten to Mas. siap. Ini Bapak namanya penasehat kula niku. Pak. Pak penasehat. Pak Diono. Petani muda lereng Gunung Pandan Pak Diono. Itu porangnya. Nah, niku. Sama ibu sama adik-adiknya semua. Nah, Ya langsung. ngoten niku. Wonten sing carane ngoten niku. Ngeten niku. Mas, derek tangklet mau tanya ini berapa musim Mas? 3 musim. Nah, ini 3 musim di bawah naungan. Nah, Yang tak terawat. yang tak kalau begini ya tuh. Tuh, sudah panen. Cukup sekian dulu dari saya Kang To Kancil Porang yang kedatangan tamu dari beliau. Gue tanah sote. Kedatangan tamu dari Tuban Lor. Wong Sangat jauh sekali. Tuban daerah Jawa Timur juga tapi ya wow ke sana. Pesisir utara. Cukup sekian dulu dari saya Kang To Kancil Porang. Karo bapake dadi niku tak ditam nek. Ya inilah harta karun dari lereng Gunung Pandan. Penjelasan sampean sekedik monggo. Monggo mungkin buat Bapak mungkin bisa salam-salam gimana untuk di sana. Buat siapa tahu saudara-saudara yang di daerah Tuban mau ada pesan-pesan monggo. Konco-konco iki lho buktine. Iki ora di rumah ta ngene. Di rumah. Di hutan. Ora di hutan iki ngene. Apa meneh di rumah. Katanya
di tanpa perawatan. ini kurang perawatan, apalagi yang dirawat. Hasilnya kayak apa gitu loh. Hasilnya Nah, ini buat dulur-dulurku semuanya, ini hanyalah contoh biar dulur-dulurku ini paham, mungkin Atau yang masih penasaran dengan porang, langsung bisa main ke desa Klangon. Nah, ini contohnya. Cukup sekian dulu dari saya, Kang Tok Kancil Porang, yang mereview panen porang di lereng Gunung Pandan. Mungkin buat dulur-dulurku semua juga bisa budidaya porang agar hasilnya itu loh. memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bapak matur suwun sangat sampun angsal damel video dateng lahane panjenengan. Matur suwun ya. Mugi-mugi berkah. Iki opo ini kok tontal-tantul ini gak anu. Kang Double ya. memisan kata. Mesisan. Satu diangkat yang benihnya ditanam loh. Mantap. Ayo mulai ya. Luar biasa itu, masih muda, porangannya jos. Dadah.